Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak sekalian. Mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana project management itu pengertiannya adalah apa. Sebelum kita nanti akan masuk ke the next dari si project management sendiri secara sistem informasi. Nah, mungkin sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu untuk silabus perkuliahannya. Jadi kakak-kakak nanti akan mengerjakan, kita ada 8 kali pertemuan. Pertemuan keempat dan pertemuan 8 adalah UTS dan UAS. Jadi kakak-kakak akan 1 sampai 3 ini kita akan bahas tentang apa sih project management dan risk manajemennya. Nah, setelah itu, setelah UTS, nanti kita akan ada hitungan sedikit dari metode PERT dan metode CPM namanya. Critical Path Method. Nah, atau Critical Path Risk Method. Jadi kita bilang eh, PERT Method dan Critical Path Risk Method ini akan ada perhitungannya. Kita akan ada pertemuan 5 sampai 7 pokoknya nanti kita ada hitung-hitungan. Jadi di UAS-nya akan ada perhitungan. Nanti mungkin kalau di kelas malam itu 8 pertemuan, kakak-kakak sebenarnya kalau mau belajar, saya nanti akan share juga tentang Microsoft Project. Jadi kakak-kakak bisa belajar di YouTube saya, nanti akan saya masukkan. Di situ semuanya ada tentang bagaimana cara menggunakan project Microsoft Project untuk em, project manajemennya. Secara langsung, mungkin nanti UTS itu akan bernilai 20%, UAS juga 20%, tugas dan kuis 30%, dan kehadiran 30%. Jadi nanti kakak-kakak kehadiran hari ini mungkin saya di awal itu kakak-kakak download materi gitu ya. Tapi nanti jangan lupa untuk mengerjakan kuis pretest di hari ini. Nah, selanjutnya, definisi manajemen proyek. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, mungkin singkat padat jelas untuk hari ini, kakak-kakak akan mempelajari seringkali manajemen proyek untuk teknologi informasi atau sistem informasi itu berjalan tanpa melalui tahap-tahap yang sudah matang. Jadi perlu ada perencanaan yang sangat jelas sebelum kita melaksanakan proyek yang ada. Nah, kalau pada proyek teknologi informasi atau sistem informasi, kita sebelum melaksanakan kita butuh kira-kira alat-alat apa yang kita gunakan atau software apa yang kita gunakan, perlu biaya berapa, perlu berapa sumber daya yang kita butuhkan, sumber daya manusia, sumber daya alat gitu, keahlian sendiri dan teknik yang kita gunakan. Secara nggak langsung, manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek tersendiri. Jadi ingat ya, dia adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek sendiri merupakan untuk efisiensi baik biaya, sumber daya, maupun waktu. Alasannya kenapa? Kalau misalkan kita tidak planningnya tidak jelas, itu bisa mempengaruhi, pasti kalau udah ada waktunya terlalu berlebih, pasti kita ada biaya yang juga harus kita berikan. Kemudian ada kontrol terhadap proyek lebih baik. Kita bisa dapat memfokuskan karena kita udah ada planning yang jelas, kita udah buat manajemennya kira-kira untuk biaya sekian, sumber dayanya berapa banyak, waktunya sekian lama dari perkiraan, dari planning. Nah, itu kita bisa mengontrol proyek yang berjalan dengan sesuai waktu yang ada. Kemudian kita dapat meningkatkan kualitas dari mungkin kita menghasilkan aplikasi atau mau menghasilkan apapun itu.
Dan kemudian adanya koordinasi internal lebih baik. Jadi ketika nanti udah ada nih planningnya, sudah jelas, sumber daya sudah jelas, alat-alatnya, cost-nya gitu ya, biayanya. Nah, itu kita akan dapat mengontrol lebih baik, kualitasnya lebih baik, dan koordinasi antar internal maupun eksternal sebenarnya juga lebih baik. Dan meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek. Nah, mungkin di pertemuan hari ini saya kasih bocoran kakak-kakak untuk dapat mengerjakan kuisnya sebagai pretest kalau kakak-kakak memang em, menonton YouTube ini gitu. Saya kasih bocoran untuk kuis pretestnya. Nah, satu, jika em, ada pertanyaan penyebab timbulnya proyek kecuali. Nah, timbulnya proyek itu karena alasannya ada rencana untuk kepentingan umum dan masyarakat dari pemerintah. Ini sudah benar. Kemudian adanya permintaan pasar. Kira-kira pasar ini butuh apa dari kebutuhan, misalkan contoh ojek ya sekarang. Kalau dulu kan kita telepon ojek masing-masing, sekarang ada Gojek, ada Grab. Nah, itu karena kebutuhan pasar yang memang cukup cepat dan itu adanya proyek dari pihak yang dibutuhkan. Kira-kira pihak swasta butuh untuk develop gitu ya. Kemudian adanya desakan keperluan dari tumbuhnya suatu organisasi. Contohnya nih ya, kan kakak kerja nih. Nah, itu ada kebutuhan apa nih? Misalkan contohnya kebutuhan pembuatan em, kalau di tanah itu untuk BPN gitu ya, untuk pendaftaran pelaporan balik nama atau misalkan balik nama SHM atau mau naik SHM gitu atau mau bayar pajak PBB. Nah, kalau misalkan STNK mungkin untuk pembayaran kan sekarang udah ada programnya. Nah, itu ada keperluan desakan dari suatu organisasi. Ini kayaknya lebih mudah online deh. Kita bikin proyek yuk, proyek ini aplikasi berbasis ini gitu. Dan adanya dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Ketika ada pengembangan, oh ada hasil nih, kita harus ngembangin lagi nih proyeknya gitu. Kemudian seperti itu. Tapi tidak dengan kita bisa dapat simpulkan proyek itu bukan dari pemerintahan dari diri sendiri. Jadi yang terkecuali adalah A. Nanti jawabnya ketika ada penyebab timbulnya proyek kecuali permintaan dari diri sendiri. Kemudian, pertanyaan, salah satu fase dari manajemen proyek di mana perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran, yaitu jadi di fase manajemen proyek ini ada 5 fase gitu. Pertamanya ada planning. Kita kira-kira perhitungan untuk planning atau perencanaan. Kemudian kita jadwalin nih, kira-kira dari biaya, kira-kira dari sumber dayanya udah di planning nih kan. Nah, kemudian kita yang mengawasi. Nah, yang mengawasi itu adalah pengendalian. Jauhi jawabannya C. Kalau permintaan itu tergantung dari permintaan si sumber dayanya kira-kira atau biayanya perlu naik nggak nih? Itu kan biasanya kalau dari pemerintah ada tergantung dari BUMD atau pemerintah daerahnya tersendiri masing-masing punya budget gitu. Dan ada penetapannya juga. Jadi kalau misalkan ada mengawasi, itu jawabannya adalah pengendalian. Kemudian, peran dasar sistem informasi dalam bisnis kecuali adalah human rights gitu. Yang lainnya adalah kesalahan prosedur, benar gitu ya. Jadi peran dasar sistem informasi dalam bisnis itu nggak ada human rights-nya, mau benar mau salah itu tergantung dari hukum. Kalau yang lainnya kehilangan data, terus kemudian pemeriksaan pencatatan itu termasuk dari sistem informasi dalam bisnis. Sumber daya yang dikelola oleh manajer proyek yaitu adalah B. Yang ini untuk lapak salah
dalam manajer proyek itu tidak mengelola lingkungan, karena lingkungan itu adalah bukan dikelola, tapi kita selamatkan. Jadi untuk hati-hati di dalam ini. Dan kalau untuk di sistem informasi, kita bukan ngelola lingkungan, tapi ngelola informasinya. Kalau kakak-kakak ngelolanya lingkungan itu masuknya nanti ke manajemen proyek untuk teknik sipil gitu. Biasanya bangun pembangunan. Kalau untuk sistem informasi kita mengelola informasinya. Kenapa ini salah? Ini mekanik, harusnya mesin. Ini juga salah mekanik. Dan ini juga lingkungan salah, mobilitas salah semua nih. Nah, gitu. Jadi yang jawabannya B. Kemudian, keahlian yang dibutuhkan personal dalam manajemen proyek yaitu adalah kepemimpinan, komunikasi yang baik, negosiasi, mendengarkan, dan membangun tim. Kenapa A salah? Karena tidak mendengarkan dan menghancurkan tim. Kemudian kenapa B salah? Karena kebersamaan tidak ada dalam komunikasi yang baik. Jadi dia tidak perlu kebersamaan, tapi perlunya kepemimpinan, komunikasi yang baik, negosiasi, dan mendengarkan dan membangun tim. Kebersamaan ini udah pasti salah ya tadi. Serta ini kepemimpinan komunikasi yang tersendat itu adalah salah. Jadi jawabannya adalah kepemimpinan komunikasi yang baik, negosiasi, mendengarkan, dan membangun tim. Nomor 6, salah satu fungsi manajemen proyek kecuali manajemen proyek itu scope, planning, controlling, organizing. Jadi dia planning, dia ngontrol, dia organize, serta dia scoping. Kira-kira untuk permintaan berapa. Dan yang tidak ada adalah relationship, kecuali. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen kecuali. Manajemen itu kan udah pasti untuk ngontrol ya. Tapi di sini ada uncontrolling, langsung kita dapat jawab uncontrolling. Karena kecuali. Jadi jawabannya adalah sebenarnya yang benar adalah controlling, tapi jawabannya kecuali uncontrolling. Nah, lanjut. Kita ada 10 soal. Manajemen risiko adalah, jawabannya adalah D. Upaya yang dilakukan untuk menghindari timbulnya konflik dalam perusahaan dan pengembangan usaha. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau ini kan menambah timbulnya konflik, salah. Menghindari timbulnya konflik dalam perusahaan. Nggak boleh menghindari. Karena harusnya eh, perlu pemanjangan dan pengembangan usaha. Jadi ini cuma dalam perusahaan aja, ini dalam pengembangan aja. Jadi harusnya dalam pengembangan, dalam perusahaan dan pengembangan usahanya. Nah, kalau ini menambah konflik juga salah. Jadi jawabannya adalah D. 9. Dalam 7 cara menerapkan manajemen risiko dalam perusahaan, penyampaian informasi yang sesuai dengan risk management yang telah dilakukan ke berbagai pihak terkait menggunakan berbagai jenis media komunikasi merupakan adalah yang menggunakan berbagai jenis komunikasi adalah information and communication. Karena manajemen risiko yang terkait risiko manajemen yang dilakukan terkait dengan jenis media komunikasi adalah information dan communication. Dari 7 cara menerapkan manajemen risiko. Kemudian nomor 10, dalam 7 cara untuk menerapkan manajemen risiko dalam perusahaan, memberi tanggapan pada risiko yang sudah dinilai sebelumnya merupakan adalah memberi tanggapan, respons dari penerapan risiko yang ada. Nah, berarti kita jawabannya adalah risk response. Jadi jawabannya risk response. Oke, mungkin sampai di sini. Eh, jadi kakak-kakak nanti dapat untuk melihat, nanti kita akan ada langsung gitu ya di YouTube saya. Jadi nanti bisa kakak-kakak untuk em, subscribe, bisa eh, lihat, tonton di playlist yang dibuat nanti di paling atas manajemen proyek
untuk khusus SI 6EX ya untuk kelas malam. Jadi nanti saya akan buat mungkin nggak di sini tapi ada lagi gitu ya untuk khusus 6EX. Nah, kalau adik-adik atau kakak-kakak mau nonton untuk Microsoft Project-nya ada di sini. Jadi semuanya kalau mau dipelajari kakak-kakak bisa lihat di YouTube yang saya sudah buat gitu. Oke, jika ada pertanyaan bisa untuk dihubungi lewat em, mungkin WhatsApp grup atau WhatsApp langsung dan bisa tanya di YouTube gitu ya. Terima kasih banyak. Mungkin selamat mengerjakan untuk kuisnya. Tadi udah dikasih bocoran. Jangan lupa untuk download materinya untuk kehadiran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.